Selamat datang kembali di Recast kita. Hari ini kita mau coba bedah nih. Satu video dari kanal YouTube Guru Gembul yang lagi rame. Judulnya, Ada Keluarga Jokowi di Tambang Nikel Sulawesi, Raja Ampat. Hilirisasi atau oligarki? Lumayan provokatif ya? Iya, judulnya langsung nembak gitu ya. Betul. Nah, sumber ini kan langsung nunjukin gimana dampak lingkungan sama ekonomi dari tambang nikel. Khususnya di Sulawesi disebutnya Sungai Sagea, sama Halmahera juga. Ada gambaran katanya sih kerusakannya parah banget. Terus ada pertanyaan juga, siapa sih sebenarnya yang untung dari hilirisasi nikel ini? Sampai ada tuduhan keterlibatan, oligarki gitu ya, lingkaran kekuasaan, bahkan nyebut nama-nama yang diklaim dekat sama Presiden Jokowi. Oke, jadi fokus kita sekarang ya itu, kita coba urai argumen di video itu, gimana dia ngerangkai isu lingkungan, ekonomi, politik, jadi satu cerita soal nikel ini. Kita lihat klaim utamanya apa aja, terus data pendukungnya gimana dia sajikan gitu ya. Sip, kita mulai dari dampak lingkungan dulu deh. Ini visual banget di videonya. Ada foto atau video Sungai Sagea sebelum dan sesudah ada tambang. Dari jernih, jadi keruh coklat gitu. Wah, Sumber ini bilang dampaknya ya jelas. Ngerusak pencaharian warga, potensi wisata juga kena, ekosistem apalagi. Ada kutipan juga, pertambangan nikel kita tuh kotor. Katanya ini alasan WTO sama Uni Eropa pernah kasih catatan buat kita. menariknya sumber ini nggak cuma bilang ini masalah teknis aja loh, tapi lebih jauh dia kaitkan sama dugaan kepentingan kelompok tertentu yang dia sebut oligarki itu. Seolah-olah lingkungan ini ya dikorbankan aja gitu demi untung cepat. Nah, nyambung nih ke konteks ekonominya. Sumber ini ngingetin zaman 2000-an dulu, pas industri Cina katanya neken industri kita sampai banyak PHK. Iya, ingat masa itu. Nah, di situasi kayak gitu, muncullah gagasan hilirisasi dari Presiden Jokowi. Konsepnya sih ya seperti dijelasin di sumber itu ya, sederhana aja. Olah bahan mentah kayak nikel ini di dalam negeri, biar nilai jualnya naik, jangan cuma jual tanahnya doang. Sumber ini nyamain idenya sama kebijakan zaman Soeharto soal kayu. Secara konsep dasar, sumber ini juga ngakui, idenya bagus kok. Tapi, nah di sini nih mulai muncul yang dianggap aneh sama sumber video ini. Kan ada larangan ekspor biji nikel mentah itu sejak Januari 2020. Betul. Anehnya, kok data dari Cina yang dikutip sumber ini bilang mereka masih impor 5,3 juta ton biji nikel dari Indonesia antara 2020 sampai 2022. Loh, segitu? Gimana coba itu? Sumbernya jelasin gimana? Nah, ini klaimnya lumayan berat sih. Dugaannya itu penyelundupan besar-besaran, nilainya disebut triliunan rupiah. Sumber ini bahkan sampai nyebut beberapa nama pejabat dan yaitu tadi keluarga presiden. Ada Erlangga Hartarto, Bobi Nasution, Kahiyang Ayu disebut juga dalam dugaan ini. Terus sumber ini juga mempertanyakan, kok kayaknya nggak ada tindak lanjut penyelidikan dari KPK soal info ini. Tapi perlu dicatat ya, ini klaim dari sumber video yang kita bahas ini. Oke. Selain dugaan penyelundupan itu, ada juga cerita dari sisi warga. Contohnya di Halmahera. Sumbernya cerita ada kasus tanah warga, tiba-tiba digarap paksa aja sama perusahaan tambang. Pas warga lapor polisi, malah mereka yang ditahan katanya. Wah, ini pola konflik agraria yang sering kedengeran ya. Iya. Nah, dari kasus-kasus dan dugaan tadi, sumber ini coba memetakan siapa aja sih pemain besar nikel yang ada hubungannya sama kekuasaan. Dia pakai istilah oligarki itu. Diartikan sebagai kelompok kecil yang punya kekuatan ekonomi politik besar dan diduga saling nyambung. Nama-nama kayak Luhut Panjaitan, Hinsa Siburian, Andi Gani Nenawea, Haji Isam, Kiki Barki, Aguan, Bahlil Lahadalia, ini disebut via anak buahnya, sampai Garibaldi Thohir, saudaranya Erick Thohir, itu disebut semua. Sumber ini ngelompokin mereka jadi 5 lingkaran. Istana, menteri, mantan pejabat atau perwira, terus konglomerat atau politisi, sama pejabat daerah. Lengkap banget dia petainnya. Iya. Nah, setelah semua pemaparan itu, baru sumber ini masuk ke pertanyaan intinya. Jadi buat siapa sih sebenarnya hilirisasi ini? Klaimnya lugas banget di video itu, mayoritas untungnya dituding lari ke Cina sama kelompok oligarki tadi. Nah, sumber ini coba ngasih lihat skemanya, kenapa dia bisa bilang gitu. Disebutkan,
90% smelter ini pabrik pengolahannya, yaitu punya investor Cina, dananya dari Bank Cina juga. Terus 85-90% hasil olahan nikelnya itu diekspor lagi ke Cina. Ya jelas mereka jadi bisa ngontrol harga kan jadinya. Oh gitu polanya ya. Ditambah lagi katanya perusahaan Cina dapat banyak insentif pajak, terus harga batu bara buat smelter mereka juga ditekan. Sementara itu, 100% kerugiannya mulai dari limbah, kerusakan lingkungan yang nilainya disebut ratusan triliun per lokasi, dampak sosial ke nelayan, petani, sampai perampasan lahan, itu semua katanya ditanggung Indonesia. Sumber ini ngutip analisis Faisal Basri juga untuk dukung pandangannya. Jadi intinya tuh paradoks gitu. Kebijakan yang niatnya bagus nambah nilai di sini, praktiknya malah diduga ngalirin untung keluar, sementara kita nanggung bebannya. Gitu argumennya. Jadi di akhir video kesannya agak pesimis ya soal manfaat hilirisasi ini buat rakyat banyak saat ini. Si pembuat video malah bilang berharap analisisnya salah. Iya, ada nada gitu. Dan ada semacam panggilan juga dari sumber ini, supaya masyarakat lebih aktif ngawasin pemerintah dan ekonomi. Terus, ya melawan praktek oligarki yang dianggap merugikan itu, sesuai peran masing-masing aja katanya. Ya, semacam ajakan buat refleksi lah buat yang nonton. Oke, jadi sebagai penutup nih, penting banget kayaknya buat Anda segera klik subscribe channel ini. Kenapa? Ya karena waktu gabut Anda itu jangan disia-siain dong. Mending diarahkan buat nambah wawasan, dengerin pembahasan kayak gini nih. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.